Ini dia game yang bisa mengacak-ngacak perasaan kalian. Until Then. Cerita berlatar di kota metro Manila, Filipina tahun 2014, di mana telah terjadi bencana besar di sebagian besar dunia, dan kejadian itu disebut The Ruling. Game dimulai dengan kita sebagai karakter utama bernama Mark Borja, yang pagi itu dibangunkan oleh alarm untuk menjalani kehidupannya yang semu. Sebelum berangkat, Mark menyempatkan bermain piano terlebih dahulu, walaupun dia masih banyak melakukan kesalahan. Pada saat yang sama juga, ia menerima email dari ayahnya yang berisikan dia tidak bisa pulang sampai tahun depan karena harus mengurus proyeknya sebagai teknisi listrik. Begitu juga ibunya, ia tidak akan bisa pulang karena sedang sibuk bekerja di luar negeri. Jadi Mark ini hidup sendirian. Mark melanjutkan berjalan santai ke sekolah. Namun, di tengah perjalanan, dia mendapatkan pesan dari Luis Ordunia yang mengingatkan untuk mengerjakan tugas presentasinya. Di sini, Mark berbohong agar tidak dimarahi, padahal dia belum mengerjakan tugasnya. Pada saat di kereta, dia bertemu dengan temannya yaitu Ryan. Sama dengan Mark, Ryan juga adalah siswa yang pemalas. Sampai di sekolah, keduanya langsung pergi ke perpustakaan untuk bekerja sama mengerjakan tugasnya. Hal ini sudah diduga oleh Luis, sehingga Luis menghampiri mereka ke perpustakaan. Mark kembali membuat alasan bahwa dia sedang membicarakan game, bukan sedang mengerjakan tugas. Dan game itu berjudul Dark Fin. Dan ternyata Luis pun sama sedang menyukai game tersebut. Pada akhirnya, Mark dan Ryan berhasil melakukan tugas presentasinya dengan baik. Di sini, sambil mendengarkan ceramah dari guru, Mark melakukan basa-basi kepada Luis mengenai cuaca di luar yang sangat cerah. Tapi aneh, Luis malah membahas tentang hujan yang sudah terjadi seminggu lalu. Mark pun kaget karena ia yakin bahwa seminggu lalu tidak ada hujan turun. Bahkan sejak bulan lalu hujan tidak pernah turun. Hal ini membuat Luis pun bingung. Di jam istirahat, dia bertemu dengan dua temannya, yaitu Katie dan juga Rydell. Katie adalah tipe perempuan yang sangat ceria dan tidak bisa berhenti bicara. Sedangkan Ryder adalah seorang yang sangat menyukai fotografer. Di sini, Mark curhat kepada mereka bahwa Mark mulai tertarik kepada Luis karena Luis adalah siswa yang sangat pintar. Apalagi, Mark akhirnya mengetahui bahwa Luis sama-sama memainkan game yang sangat ia sukai, yaitu Dark Fin 3. Di sini, Rydell juga bercerita bahwa akan ada dua murid baru yang akan datang ke sekolahnya. Namun, entah kenapa, Mark malah merasa aneh. Di malam hari, Katie membagikan poster di grup chatnya mereka bahwa akan ada pesta dansa yang akan diadakan bulan Maret tahun 2015 dengan tema Dewa-Dewi Yunani. Kemudian, tiba-tiba Mark mendapatkan pesan dari Luis yang isinya bahwa Luis berterima kasih kepada Mark karena telah melakukan tugas presentasi tadi dengan sangat baik. Di sini juga, Luis mengajak Mark untuk datang ke perlombaan catur besok bersama teman-temannya. Ajakan ini membuat Mark baper dan hatinya berbunga-bunga. Namun, sebelum chatnya berakhir, dia juga bilang bahwa akan ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Mark mengakhiri harinya dengan bermain sosmed dan bermain piano. Esoknya, sesuai janji, Mark menghadiri tempat Luis berlomba catur. Di sana Mark bertemu dengan Sophia, sahabatnya Luis yang sangat periang. Sophia mengajak Mark untuk jajan bakso ikan, sembari menunggu pertandingan Luis selesai. Di sini, Sophia mengaku bahwa banyak perubahan yang terjadi pada Luis. Luis mulai menjadi seseorang yang terbuka, bahkan sampai bisa mengajak orang yang gak begitu dia kenal untuk datang ke perlombaannya, seperti Mark.
Sehingga Sofia pun beranggapan bahwa Louis itu menyukai Mark. Tak terasa hari sudah mulai gelap. Louis mengajak Mark dan Sophia untuk merayakan kemenangannya bahwa dia masuk ke seperempat final dengan cara menraktir mereka berdua makan. Namun Sophia tidak bisa ikut karena menerima kabar buruk bahwa kondisi neneknya semakin memburuk. Di sini juga Mark tahu akhirnya ternyata neneknya Sophia adalah salah satu korban drooling. Sebelum berangkat ke tempat makan, Louis bilang kepada Mark bahwa dia memiliki pacar dan pacarnya ini akan ikut makan bersama. Tentu ini sangat menyakiti Mark karena Mark sudah mulai baper pada Louis. Namun ternyata Louis sudah punya pacar. Pada saat berbincang, Louis berterima kasih kepada Mark karena berkat dia sadar bahwa hidup itu bukan tentang belajar saja. Akibatnya sekarang Louis menjadi orang yang lebih terbuka. Pada saat ini juga, Louis memikirkan ucapan Mark yang bilang bahwa tidak ada hujan sejak sebulan lalu. Padahal Louis yakin bahwa minggu lalu pun telah ada hujan. Louis juga mengatakan bahwa dia akhir-akhir ini sering merasakan sensasi deja vu yang kuat. Saking kuatnya, ia yakin bahwa hal yang terjadi itu pernah terjadi. Perbincangan berakhir ketika pacar Louis datang. Dan akhirnya mereka berangkat ke tempat makan. Dan ya, Mark jadi nyamuk. Tak berselang lama, rumor mengenai Louis dan Mike pacaran telah tersebar. Di depan minimarket, Mark bertemu dengan Katie dan mulai mencari tentang dua murid baru yang akan datang ke sekolahnya. Satu murid bernama Kate yang akan masuk ke kelas yang sama dengan mereka, dan satu lagi bernama Nicole Laksamana. Aneh, di saat Mark mendengar nama Nicole dan melihat foto-fotonya, Mark merasakan sensasi yang sangat aneh. Bahkan merasa Mark dan Nicole sudah kenal lama. Pada saat itu, Katie ditelepon ibunya untuk pulang. Namun, hujan turun. Entah apa yang ada di pikiran Katie, ia berjalan dan membiarkan rintik hujan membasahi tubuhnya. Melihat ini, Mark kaget dan langsung mengambil payung. Dan keduanya saling berbincang di tengah rintikan hujan. Katie memberitahu Mark bahwa ia adalah pluviophile, yaitu orang yang menyukai hujan dan dapat lebih tenang saat hujan. Dia mengajak Mark untuk mengeluarkan satu tangan dan membiarkan rintik hujan membasahi tubuhnya. Di sini, Katie meminta Mark untuk berjanji tidak pergi meninggalkan dia apapun yang terjadi. Mark berjanji akan selalu ada untuk Katie.